Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,05%. Dengan total market cap mencapai di 986 miliar US dollars. Yang kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia sekarang ada di angka 19.400-an. Itu merupakan peningkatan sebesar 0,94% dalam 24 jam terakhir, dan sepertinya berhasil daily close di atas dari 19.200 lagi. Ya. Lalu untuk Ethereum, dia meningkat sebesar 0,82%. Untuk BNB peningkatan sebesar 0,79%. Untuk XRP dia meningkat sebesar 7,92%. Cardano sebesar 1,24%. Solana sebesar 5%. Dan Polkadot di sebesar 3,45%. Nah, sebelum kita lanjut ke charting, kita akan bahas dulu beberapa news. News pertama adalah berita duka dari United Kingdom, di mana Queen Elizabeth II telah meninggal. Ya, dia sedang bisa dibilang masa jabat dia ya sejak tahun 1952 sampai sekarang adalah masa jabat paling lama untuk seorang ratu atau raja di United Kingdom. Ya. Dan sekarang sepertinya sudah official ya diambil alih oleh anaknya tahtanya. Tetapi regnal name-nya masih perdebatan. Apakah dia akan dipanggil King Charles III atau mungkin juga akan dipanggil sebagai King George VII. Ya, lagi-lagi regnal name itu adalah salah satu hak yang dimiliki oleh raja atau ratu Inggris saat dia mau dikoronasi. Dia bisa pilih, dia ingin kesannya bisa ganti nama. Contohnya adalah ayah dari Queen Elizabeth II, di mana nama dia sebenarnya Albert, ya, nama lahir dia, tetapi dia memilih regnal name-nya sebagai King George VI. Nah, kita lihat apakah nanti akan jadi King George VII atau Charles III. Long live the King. Oke, sekarang kita akan masuk ke economic calendar. Kita tahu bahwa kemarin ada dua data penting. Lebih tepatnya tiga lah ya. Yang pertama adalah initial jobless claim, di mana hasilnya ternyata better than expected untuk US dollars. Ini tentunya akan membuat USD meningkat ya, menguat. Tetapi berita bagusnya apa? Berita bagusnya The Fed, ya, Jerome Powell menyatakan satu statement yang cenderung netral ke dovish mungkin ya, atau yang memberikan harapan lah minimal, nggak membuat market hancur lagi. Dia menyatakan bahwa The Fed masih terus akan menyelesaikan inflasi, akan membuat inflasi menjadi jinak. Tetapi dia menyatakan tidak akan dengan pain seperti zaman Volcker. Ya, kita tahu zaman Volcker itu interest rate sampai double digit, ya kalau nggak salah sampai berapa puluh persen. And that's really bad. Itu literally bukan kripto sih, saham hancur parah, ya komoditas hancur parah, dan ya itu benar-benar maksimum pain lah kesannya. Nah, menurut Powell dia tidak akan sampai ke titik itu, dan ya lagi-lagi dia strongly committed untuk fighting inflation, tapi nggak akan dengan very high social cost, which is itu sepertinya dianggap menjadi satu hal yang positif untuk markets. Dan dibantu juga oleh data dari crude oil inventories. Ya, ternyata kita bisa lihat hasilnya worse than expected untuk dollars. Jadi ya 2-1 lah kesannya ya, which is good. Nah, selanjutnya kita akan geser ke charting. Untuk Bitcoin, wow, tiba-tiba ada peningkatan ya tadi 19.400-an. Nah, jadi kita bisa lihat secara TA-nya it's doing good ya, walaupun tipis tapi dia berhasil mempertahankan 19.200. Nah, tetapi PR masih jauh dari selesai ya. Masih ada MA20 yang sekarang di 20.200, masih ada juga struktur di 20.800 dan yang lain-lain. Jadi untuk sekarang ya, bagus dia bisa berhasil daily close di atas dari 19.200, tetapi PR selanjutnya adalah MA20. Jangan sampai dia ke reject. Kalau sampai dia ke reject oleh 20, ya ada kemungkinan lanjut membuat lower low ya. Jadi itu PR untuk short termnya ya, MA20, dan kalau bisa juga mungkin ya di waktu bersamaan 20.800. Nah, untuk long term kita sudah hafal lah ya. Cukup bikin deg-degan karena lumayan susah ya. MA200 weekly masih di 23 ribuan. Tapi lagi-lagi mau nggak mau kita harus reclaim itu secepat mungkin supaya ya kita bisa lanjut lagi, atau lebih tepatnya mungkin ganti cycle masuk ke bull run lagi ya. Dan selain dari itu juga yang mungkin lebih yang lebih visible sekarang adalah weekly close di atas dari 19.200, di mana dalam 3 hari lagi kita tahu akan terjadi weekly close. Andaikan Bitcoin bisa bertahan di atas dari 19.200, itu bisa menjadi satu pertanda yang baik secara teknik analisis, dan ada kemungkinan ini bisa menjadi satu double bottom ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Dan sekarang kita akan lihat indeks dolar. Untuk indeks dolar ternyata terjadi pelemahan ya. Sepertinya dua data tadi ya, Jerome Powell ya, dan juga ini si oil inventories membantu DXY cenderung turun ya. Nah, ini sekarang kita tinggal lihat apakah dia akan tembus 108,55 atau enggak ya. Kalau sampai dia bisa tembus ini plus juga MA20, kalau bisa sekalian 50, ini bisa menjadi pertanding yang sangat baik untuk cryptocurrency market dan risk on aset lainnya. Ya, lagi-lagi bukan hanya kripto saja. Lo bisa lihat Nasdaq, S&P, Dow Jones semua cenderung meningkat. Bahkan emas dan silver juga semua meningkat. Ya. Lagi-lagi kenapa? Ya karena indeks dolar yang melemah. Jadi gue bisa bilang mungkin ya rata-rata 70-80% orang-orang pasti pengen indeks dolar melemah sekarang. Karena ya aset-aset yang mereka pegang cenderung meningkat saat indeks dolar melemah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Ya, quite simple, nggak terlalu ribet. Dan harapan kita sebenarnya tuh yang data super penting adalah CPI nanti. Ya, gue lupa di September belasan. Ya, 13 ingat gue, 13 September. Nanti kita bahas. Ya, dimana kalau data CPI-nya mulai membaik, ya, inflasi di Amerika mulai turun lagi. Kalau bisa mungkin signifikan nih. Kan kemarin 8,5. Sekarang turun misalkan sampai 7. Nah, itu bisa sangat membantu sekali the Fed untuk pelan-pelan menjadi lebih dovish. Nggak mungkin dalam sehari berubah. Wow, tiba-tiba langsung printing money. Nggak mungkin. Ya, karena inflasi masih tinggi, 6% juga. Ya. Dan bisa dibilang juga unemployment rate masih cukup rendah, sehingga jadi mereka insentif untuk QE kecil. Ya. Jadi, yang kita tunggu adalah inflasi di Amerika turun dan pengangguran di Amerika mulai meningkat. Kalau itu terjadi, the Fed akan diberikan insentif untuk mulai money printing atau kerennya QE. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan sebelum kita lanjut, ini berhubungan juga sedikit dengan video kemarin ya. Luna Classic. Nah, jadi gini ya. Kalau gue lihat di Luna Classic ini vibe-nya cukup mirip seperti kemarin meme coins ya. Banyak yang kayak udahlah coba aja. Jadi kadang-kadang lebih pakai perasaan. Nah, sekali lagi gini. Dalam dunia investing, trading, sebisa mungkin kita mengurung perasaan kita ya, karena kalau udah pakai perasaan biasanya akan jadi buruk ya. Jadi sekali lagi buat lo yang megang Lunsi ya atau Luna Classic dan sudah profit ya, jangan lupa untuk TP karena ini terjadi di berbagai macam aset ya, mau di Bitcoin, mau di Ethereum, bahkan mau di mungkin Shiba, Doge ya, yang meme coin juga sama-sama terjadi seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk take profits. Dan selain itu jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice, bukan juga bagi-bagi sinyal. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Nah, kalau ada yang nanya nih, gimana cara kita mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like, bisa subscribe, bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas buy limit. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita di hari ini. Oke, dan sebelum kita lanjut DCWT kita pada hari ini, ada berita bagus dari OKX, di mana kita bisa mendapatkan mystery box yang nilainya up to 10.000 US dollars. Ya, cara kerja seperti apa? Mudah. Kita invite teman kita, ada new user login, dan kita bisa claim reward kita. Ya, step 1, kita invite teman kita dengan invitation poster kita atau link. Ya. Dan yang kedua, saat teman kita login, ya hanya login saja di OKX app selama 30 hari setelah registrasi, both lo dan invitee-nya akan mendapatkan mystery box. Nah, apabila teman lo mengcomplete single deposit, ya ini di luar dari yang step kedua ya, lebih dari 50 USD, kalian akan mendapatkan lagi satu mystery box lagi. Ya, jadi ada dua cara nih ya, bisa double. Nah, setelah itu, semua mystery box ini bentuknya ya hadiahnya ini dalam crypto rewards up to 10.000 US dollars. Rewardnya bisa macam-macam, ada BTC, ETH, OKB dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kalian juga bisa mendapatkan lagi surprise mystery box untuk yang kedua, kelima dan ke-10 dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik dan belum punya akun di OKX, jangan lupa bisa cek link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita akan geser ke buy limit untuk Bitcoin. Yang pertama mungkin kita bisa pertimbangkan adalah posisi long atau akumulasi spot, yaitu di daerah 19.200. Jadi kita bisa lihat di sini reclaim, di sini retest, dan kita lihat apakah terjadi retest kedua atau konfirmasi. Ya. Kalau terjadi konfirmasi, silakan kalian bisa buka posisi long dengan target di MA20 daily yang ada di 20.200-an. Ya. Untuk spot otomatis seperti biasa berpikirnya seperti nabung ya.
kita akan bermain long term setahun, 2 tahun, bahkan mungkin bisa 1 dekade juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi shortnya, lu bisa pertimbangkan apabila dia ke-reject antara MA20 atau 20.800. Ya, dan di waktu bersamaan mungkin longnya lu bisa pertimbangkan juga TP kedua ya. Jadi TP konservatif di MA20, TP lebih agresif di 20.800 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk long dan short plus buy limit pertama kita. Ya, jadi ini berita bagus ya, buy limitnya kita geser lagi ke 19.200 untuk yang pertama. Nah, buy limit kedua harusnya udah hafal di daerah 15.600, di mana di sini adalah satu statistik yang ya lu udah hafal lah, gua udah sering banget ngomong ya. Nah, ini intinya di 15.600 buy limit kedua. Kalau ini tembus juga, kita tahu kita dalam permasalahan yang cukup besar kalau ini sampai tembus 15.600. Karena kalau sampai mulai daily close di bawah dari situ, ya berarti Bitcoin akan mulai masuk ke daerah 12 ribuan. Ya, dan itu strukturnya ada di sini ya. Tapi harapan gue nggak sampai situ, karena kalau sampai sini ya lama lagi lah kesannya ya. Skenario yang sangat gue harapkan adalah ini menjadi satu double bottom ya. Kalau di daily mungkin nggak sejelas itu, kalau di weekly lebih kelihatan. Ini kemungkinan bisa menjadi double bottom ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Lagi-lagi itu yang gue inginkan. Tapi gue akan selalu bahas juga skenario yang mungkin gue nggak terlalu inginkan, seperti ke daerah 12.000 atau 10.000. Ya lagi-lagi kita ini seorang trader ya, bukan kita lagi milih-milih makanan di buffet ya. Kita harus lihat semua skenarionya, kita harus analisa semua dan siap kalau sampai yang terburuk juga terjadi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Overall still doing okay ya. Harapan gue dalam 3 hari lagi ke depan ya, dia akan weekly close di atas dari 19.200. Nah, itu semakin membuat chance-nya besar untuk menjadi double bottom. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum, ada berita bahagia bagi yang sudah buka posisi long kemarin. Ya, jadi sudah ada retest 2 kali ya untuk MA50. Jadi, kalau buat yang sudah buka posisi long di 1601, ya, harusnya udah kena TP. Buat yang konservatif ya. Buat yang konservatif udah kena TP di MA50. Buat yang lebih agresif mungkin di Bollinger Band belum kena. Ya, tapi ya terserah lo. Kalau lo masih hold, monggo. Kalau mau di TP aja sekarang, boleh ya. Nah, untuk posisi short. Nah, untuk posisi shortnya ini sebenarnya lumayan gimana ya? Soalnya gini, ini technically speaking udah retest. Udah retest sebanyak 1, 2. Ya, jadi sebenarnya kalau mau buka short sekarang boleh-boleh aja. Ya. Nah, jadi kalau buka short sekarang, ingat target TP-nya adalah di 1601. Jadi kan long udah dapat nih tadi. Untung berapa persen sih? Coba kita cek ya. Kita bisa lihat di sini sekitar, lumayan. Nyaris 4% ya, not bad. Nah, jadi untuk shortnya tinggal dibalik aja logikanya, lo TP-nya di 1601 ya, as simple as that. Nah, andaikan ini malah naik ke atas nih, ya, ini daily close-nya terjebol ke atas, ya sudah, lo bisa cut loss untuk posisi short tadi, ya. Nah, kalau sampai dia besok daily close-nya di atas dari 50, kalau mau long di 50, jujurnya gue masih hold dulu. Kita hold dulu sampai Bollinger Band-nya membesar. Nah, kalau Bollinger Band-nya membesar dan ada retest di 50 sebagai support, nah mungkin lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 1780 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, quite simple. Jujurnya dalam beberapa hari ini sedikit bisa dibilang sedikit nggak terlalu besar dan volume pun nggak meningkat cukup besar. Jadi price action-nya nggak ekstrim naik, tapi minimal bertahan di atas dari di atas dari 1601, which is okay ya. Jadi untuk struktur sebenarnya PR dia masih satu lagi di sini. Ya, kalau dia sampai bisa daily close di atas dari ya kasarnya 1700 lah biar gampangnya kita buletin. Nah, itu bisa terbukti lagi bahwa Ethereum lanjut buat suatu higher high ya. Tapi kalau dia reject lagi di sini, berarti kemungkinan besar dia masih gagal ya, dan masih secara strukturnya masih cenderung bearish. Ya, jadi kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom, dan lagi-lagi Atom masuknya mungkin pump nih ya, cukup besar soalnya peningkatannya ya. Nah, jadi kita bisa lihat Atom lagi-lagi menunjukkan bahwa dia secara struktur masih the best dari Juni ya. Kita bisa lihat masih rapi, higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Bahkan sampai kemarin saat bikin deg-degan double top,
lanjut lagi ke atas ya dan membuat suatu higher high baru ya. Jadi lagi-lagi aset yang masih terus membuat higher high dan higher low adalah aset yang bullish ya. Nah, sekarang sepertinya dia akan menuju ke $14 lebih 43 sen dalam waktu dekat ya, dan itu mungkin bisa menjadi setup untuk short. Nah, sayangnya buat kalian yang kemarin menunggu posisi long di $12 lebih 38 tidak dapat ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Lagi-lagi jangan jangan terlalu dipikirin. Ya memang kadang-kadang kalau belum rezeki ya nggak dapet aja. Gitu. Jangan terlalu dibikin pusing. Ya jangan berpikir wah SOP gue kurang sensitif. Ujung-ujungnya ganti-ganti terus malah jebol ya. Nah, jadi lagi-lagi untuk sekarang ada dua posisi yang kita bisa pertimbangkan. Yang pertama adalah kalau seandainya dia retest $14 lebih 14 lebih 43. Kalau dia retest ke atas, ada rejection 1, rejection 2 alias konfirmasi, monggo buka posisi short dengan target TP di $13. Nah, apabila ternyata dia nggak nyampe ke sini, malah turun dulu, berarti kita bisa ngelong ya. Ngelongnya dengan logika yang sama ya, dengan dia turun ke bawah, rejection 1, 2, konfirmasi, monggo buka posisi long. Jadi ya kayak gue bilang dulu ya, kalau di short, kalau kita mau short tuh cari McDonald's, cari M ya. Kalau kita mau ngelong, kita cari Wendy's, W di bawah ya, atau konfirmasi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk price action dari sekarang ya. Semoga saja kita dapat setupnya ya. Buat lu yang kemarin mungkin spot ya di sini ya, mungkin ketawa-ketawa aja ya, karena lumayan gede kayaknya ya kalau lu di 20 kemarin. Kalau lu ambil posisi di 20, itu sekarang wow 18%-an ya. Ya, tapi lagi-lagi ini posisi bukan long ya, ini nggak bisa long soalnya nggak ada konfirmasi. Buat yang spot kemarin lumayan, untungnya udah belasan persen. Nah, jadi lagi-lagi Atom masih luar biasa secara struktur, semoga saja ini bisa terus-terusan dia pertahankan. Mungkin yang akan jadi concern buat gua adalah MA200 ya, karena kita lihat BNB pun waktu kemarin akhirnya melempemnya karena MA200 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lagi-lagi kalau struktur kita nggak usah terlalu bahas karena memang ya gue udah bilang sendiri di depan ya, the best untuk sekarang ya. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Solana dan berita bagus. Setelah dia basically stuck selama berapa lama nih? Dari tanggal 26 Agustus sampai tanggal 8 September ya. Akhirnya Solana berhasil keluar dari price range 32,68 dan 30,41. Dan mulai daily close juga di atas dari MA20 ya. Jadi jam 7 pagi tadi dia close di atas dari 32,68 dan MA20. That's good. Nah, di waktu bersamaan ini bisa menjadi satu peluang kita untuk buka posisi long ya. Tentunya kalau terjadi retest ke daerah 32,68. Ya, jadi kurang lebih seperti inilah visualisasinya ya. Ini kan tembus nih walaupun tipis. Ini ya kesannya reclaim, retest 1. Kalau sampai terjadi lagi di sini, retest lagi, nah monggo buka posisi long. Dan bisa dibilang ini supportnya harusnya lebih kuat karena ada MA20 dan juga 32,68 ya. Target TP-nya di mana? Target TP-nya for now ada dua. Lo bisa pilih antara Bollinger Band yang sekarang kurang lebih di 36,52 atau bisa di MA50 yang sekarang ada di 37,71. Ya, lagi-lagi harus terus dipantau karena dari hari ke hari akan ada perubahan secara nilai ya. Jadi itu untuk posisi long-nya. Untuk posisi short tinggal kita balik logikanya kalau sampai dia ke reject oleh MA50. Ya, kalau untuk Bollinger gue nggak sarankan lah untuk kita buka posisi short ya. Gue lebih nyamannya di MA50. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk long dan short dalam price range yang baru ini. Ya. Untuk spotnya sama seperti posisi long, lo bisa pertimbangkan di 32,68. Lagi-lagi dengan pemikiran posisi long ini lebih untuk bukan long, posisi spot ya. Posisi spot di 32,68 ini untuk lebih ke jangka panjang. Maka dari itu gue sarankan sebelum lo akumulasi posisi spot kalian, pelajari dulu apa ini Solana, apa projectnya. Kalau lo serak silahkan kalian akumulasi atau averaging. Tapi kalau lu belum tahu apa itu Solana dan lain-lain, lebih baik gue nggak sarankan untuk buka posisi spot ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Secara struktur it's doing quite good ya, karena dia bisa reclaim lagi 32,68 dan sekarang mulai lagi masuk ke ya price range inilah ya.
Jadi overall seperti itu dan kita akan lanjut sekarang ke Cardano. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cardano dan untuk Cardano kita bisa lihat ada peluang posisi long kemarin. Tapi sayangnya kita belum bahas waktu itu karena Cardano-nya lagi diputer ya, lagi gantian sama aset lain. Nah, tapi buat lo yang sudah tahu logikanya harusnya sudah kebuka posisi long di sini karena retest dan retest kedua alias confirmation ya. Target TP-nya buat lo yang punya posisi long di MA20 adalah MA50. Otomatis shortnya tinggal lu balik logikanya. Kalau sampai dia ada rejection lagi dan 2 kali di MA50 alias terjadi konfirmasi, monggo buka posisi short dengan TP-nya di balik MA20 ya, atau kalau mau lebih agresif boleh juga di 44 sen ya. Jadi overall seperti itu untuk price range sekarang. Lagi-lagi untuk Cardano nggak terlalu banyak perubahan ya, karena memang masih stuck di daerah situ dan secara struktur not the best. Lagi-lagi karena stuck di situ sejak Mei 2022 ya. Tapi lagi-lagi satu cryptocurrency project itu nggak selalu soal price action dia, ya. Karena pada faktanya menurut gua secara fundamental Cardano it's doing quite good, ya. Sempat ada masalah sedikit di urusan fasil hard fork mereka, tetapi mulai pulih dan sepertinya akan sesuai jadwal di akhir September akan hard fork, ya. Jadi overall, oke, dan bisa dibilang ini salah satu hedge yang cukup baik untuk Ethereum. Karena pendekatan dari Cardano yang literally kebalikan dari Ethereum. Ethereum lebih ke, ya kita coba dulu, kalau nggak berhasil ya diganti. Kalau Cardano, dia lebih scientific lah secara approach-nya. Mereka harus bikin scientific papers dan lain-lain, digodok dulu kesannya, baru dimasukkan ke blockchain. Ya, jadi ya cukup bagus untuk hedge against ETH. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Dan sebelum kita selesaikan hari ini, gue ingatkan sekali lagi bahwa apalagi dengan sedikit aroma-aroma meme coins nih si Luna Classic ya, ingat jangan pakai uang panas ya. Kalau lu mau main yang kayak ya pom-pom seperti itu boleh-boleh aja, tapi please mikirnya duit rokok aja, duit makan siang, jangan berpikir kayak wah ini gua masukin semua tabungan gua akan jadi ekstra sultan. Mungkin nggak bisa terjadi, ya mungkin ada tuh kayak dulu Dogecoin milioner, tapi probability-nya nggak terlalu besar ya. Dan lagi-lagi kalau dia nggak punya fundamental yang kuat, bukannya gini loh, bukannya berarti yang fundamental kuat nggak bisa jatuh, tapi masanya nggak punya fundamental itu, biasanya nggak akan balik lagi. And that's bad kalau sudah nyangkut. Ya, dan rata-rata orang nyangkut kalau udah pakai FOMO. Ya, jadi ekstra hati-hati, jangan pakai perasaan, ya trading pakai otak. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.